Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah SIG Pariwisata atau Sistem Informasi Geografi Pariwisata, yang mana tugas akhirnya adalah membuat story maps. Pada story maps kali ini saya beri judul Sejarah Ukir di Jepara dengan subtitle Jepara dan Ukir, satu kesatuan yang tak terpisahkan. Saya mengangkat topik ini karena menurut saya topik ini sangat menarik dan cukup jarang diketahui oleh luas. Bahkan orang Jepara sendiri mungkin banyak yang belum tahu tentang sejarah ukir di Jepara. Saya juga mengangkat topik ini karena menurut saya topik ini dapat diaplikasikan di beberapa destinasi di Jepara, terkhusus di Museum Kartini Jepara. Nah, Museum Kartini sendiri tidak hanya mengangkat kisah era Kartini dan peninggalan-peninggalannya, tapi juga memuat berbagai informasi yang sifatnya umum. Sehingga saya berpikir story maps ini cocok dengan museum tersebut. Di awal story maps ini, saya memberi pendahuluan mengenai Jepara, ukir, dan industrinya. Dan dapat dilihat Jepara memang sudah terkenal dengan ukirnya dan itu tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat internasional. Hal ini dapat dilihat dengan fakta bahwa pada 2015 melalui industri ini Jepara berhasil mengekspor setidaknya ke 113 negara tujuan dengan nilai ekspor hingga 159 juta USD. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 2014, yang waktu itu hanya 106 negara tujuan ekspor dan nilai ekspornya hanya 114,78 juta USD. Oh ya, di peta ini saya juga menunjukkan rute kapal dan saya memberikan 6 pin di negara tujuan utama ekspor dari Jepara. Tujuan ekspor paling tinggi sendiri yaitu Amerika Serikat, diikuti dengan Jepang, lalu ada Inggris, Belanda, Jerman, dan Prancis. Setelah dari pendahuluan, saya memuat konten dari konten inti dari story maps ini, yaitu sejarah ukir di Jepara. Sejarahnya sendiri ada berbagai versi, 3 versi lebih tepatnya, dan di story maps ini saya akan jelaskan setiap versinya. Yang pertama, versi pertama, konon dahulu ada seorang pemahat dari kerajaan Majapahit, yaitu bernama Prabangkara atau yang juga dikenal sebagai Joko Sungging. Dahulu kala, Raja Brawijaya ingin memiliki ukiran telanjang istrinya sebagai bentuk cintanya kepada istrinya. Hal ini membuat Prabangkara dipanggil untuk memenuhi keinginan raja. Dan tentu saja hal ini menyulitkan Prabangkara karena ia belum pernah melihat istri raja tanpa mengenakan pakaian apapun. Kemudian Prabangkara berimajinasi dan berhasil menggarap lukisan tersebut. Saat Prabangkara sedang beristirahat, ada seekor cicak yang membuang kotoran dan lukisan itu kemudian mengering dan tampak seperti tai lalat. Raja sangat senang karena lukisan itu begitu sempurna seperti aslinya. Namun ketika melihat tai lalat, Raja menjadi murka dan menuduh Prabangkara telah melihat langsung permaisuri telanjang karena letak tai lalat itu persis seperti aslinya. Raja kemudian merasa cemburu dan menghukum Prabangkara dengan mengikatnya pada layang-layang dan menerbangkannya. Layang-layang itu kemudian terbang ke punggung gunung di daerah Jepara dan mendarat di sebuah daerah yang kini bernama Mulyaharjo. Setelah itu, Prabangkara mengajarkan keahlian mengukir kepada masyarakat Jepara dan keterampilan mengukir itu bertahan hingga sekarang. Untuk versi kedua, konon dahulu ada seorang seniman bernama Ki Sungging Adiluih yang tinggal di kerajaan dan keahliannya diketahui oleh raja. Raja kemudian ingin memesan gambar permaisuri pada Ki Sungging, yang kemudian menyelesaikan lukisannya, namun saat ingin menambahkan cat hitam pada lukisannya, sebagian cat berserakan pada gambar tersebut, sehingga tampak seperti tai lalat di paha lukisan tersebut. Lukisan itu kemudian diserahkan kepada raja dan raja mengaguminya. Namun, raja curiga terhadap Ki Sungging karena mengira Ki Sungging telah melihat permaisuri telanjang akibat letak tai lalat sangat persis dengan aslinya. Raja kemudian terpaksa menghukum Ki Sungging dengan membawa pahat dan memintanya membuat patung permaisuri di atas layang-layang. Ukiran patung permaisuri itu kemudian selesai,
namun tiba-tiba ada angin kencang dan patung itu jatuh dan dibawa ke Bali. Oleh karena itu, orang Bali juga dikenal ahli dalam membuat patung. Sedangkan pahat yang digunakan oleh Ki Sungging jatuh di atas gunung, dan kini lokasi ini dikenal sebagai tempat berkembangnya seni ukir, yaitu Jepara. Untuk versi yang ketiga, yaitu versi yang paling umum, pada masa kerajaan Kalinyamat, arsitektur Jepara terus mengalami kemajuan, terutama dalam bidang seni ukir. Ketika Ci Bintang dan ayah angkatnya yang bernama Ci Huyoguan pindah ke Jepara, dan Ci Bintang menjadi raja di kerajaan Kalinyamat, di mana ia mendapatkan gelar Sultan Hadirin, dan Ci Huyoguan menjadi gubernur Sungging Badardung. Ci Huyoguan adalah pembuat ukiran dinding di Masjid Astana Mantingan. Ia kemudian mengajarkan seni keterampilan ukir kepada masyarakat Jepara. Dan saat masih sibuk menjadi mangkubumi kerajaan Kalinyamat, ia mengukir di atas batu yang didatangkan langsung dari Tiongkok. Karena batu itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka itu masyarakat Jepara, lalu mereka mengukir ukiran di atas batu putih dan kayu. Ci Wyoguan yang kemudian mulai mengajarkan seni ukir kepada masyarakat Jepara, sehingga sebagian besar arsitektur rumah di Jepara dihiasi dengan ornamen ukir karena warga Jepara sangat mahir dalam seni ukir. Bahkan hingga saat ini, produk mebel kayu ukir Jepara sudah terkenal di seluruh dunia. Jadi, tadi saya sudah jelaskan 3 versi mengenai sejarah ukir Jepara. Selanjutnya saya akan membahas tentang motif ukir khas Jepara. Sebenarnya ada banyak motif ukir khas Jepara, tetapi di sini saya akan menjelaskan 5 motif yang paling menonjol. Yang pertama adalah motif Makara. Motif ini pada umumnya digunakan sebagai hiasan di rumah. Motif Makara merupakan ukiran yang memadukan 2 unsur budaya agama, yakni Hindu dan Islam. Makara adalah makhluk mitologi Hindu yang berbentuk seperti gabungan 2 hewan, semisal gajah dan naga. Dalam mitologi tersebut, dipercaya bahwa Makara adalah kendaraan Dewi Gangga dan Dewa Baruna. Motif Makara ini umum ditemukan di berbagai candi di Indonesia. Lalu berikutnya ada motif naga. Naga merupakan hewan mitologi yang dipercaya sebagai simbol penguasa. Motif ini biasanya terdapat pada pintu dan diaplikasikan pada gebyok dan relief. Yang ketiga, motif gunungan. Motif ini biasanya berbentuk daun yang meruncing ke atas, seperti daun pandan dan motif daun kamboja. Motif gunungan juga disematkan pada ukiran di Masjid Mantingan yang masih ada sampai sekarang. Yang terakhir, yaitu motif burung. Motif ini juga ada di daun meja milik era Kartini, dan motif ini adalah salah satu karya seni bingkai ukir yang pernah dikirimkan Kartini ke Pameran Nasional Karya Perempuan pada tahun 1898. Melalui motif ini, membuat Jepara mendapatkan pengakuan internasional dalam bidang ukir kala itu. Jadi, itu adalah akhir dari presentasi story map saya. Terima kasih.